Ya, anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Mari kita membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Itu ya. Mari kita terus belajar. Kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran ya, yaitu surat apa? Al-Baqarah ya, 6 sampai dengan 10. Coba dibuka Qurannya. Al-Baqarah 6 sampai dengan 10. Ya, semua? Ya. Mari kita mulai dari tahun. Kita absen dulu ya. Mungkin ada yang sudah masuk hari ini? Oke, jadi semua masuk ya. Alhamdulillah semua masuk. Ya.
diaktif, ya, tidak ada yang tidak masuk. Itu ya. Oke, coba saya tak ngecek Anggita Juliana, ya, Diana Wahyu Suci, ya. Kemarin nggak masuk, mana? Ya, keperluan keluarga. Oh, ya. Tapi kalau nggak izin ya, jangan sampai nggak izin. Intan Febrianti, ya, alhamdulillah. Maka kalau untuk diaktifkan kembali masalah masuknya ya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang sekarang akan kita pelajari adalah bab syirkah. Nah, syirkah itu seperti apa yang kita pelajari. Tapi sebelumnya kemarin kita juga sudah membahas masalah prinsip dan praktek ekonomi Islam. Bab apa? Muamalah itu ada berapa? 3. 1, 2, 3. 4. Paham semua nggih? Tolong untuk ini dipahami, ya. Untuk selanjutnya kita bahas masalah syirkah. Nah, itu syirkah seperti apa? Bisa dilihat di layar, ya. Bisa dilihat di layar. Itu. Ya. Nah, ini apakah syirkah? Suatu hal yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi syirkah itu intinya adalah kerjasama dalam usaha boleh, atau bisa juga kerjasama dalam masalah pertanian. Tapi sebelumnya ini ada kompetensi dasarnya yang perlu Anda pahami, ya, yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan syirkah, menunjukkan sikap bersatu kebersamaan dalam syirkah, terus mengevaluasi ketentuan syirkah. Nah, kalau kita pelajari syirkah ini tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah kita bisa menelaah apa arti daripada syirkah itu sendiri. Ya, kamu bisa menganalisis, ya. Yang paling utama kamu bisa menerapkan bentuk daripada kerjasama itu seperti apa, itu ya. Jadi kerjasama buat suatu usaha, ya, mungkin usaha apalah, usaha ternak ayam, atau usaha pisang goreng, apa usaha yang lain, ya. Yang penting prinsipnya adalah halal. Kalau usaha umpamanya buka warung sate jamu, tahu sate jamu? Sate jamu itu kalau di daerah itu namanya sate bubu, ya, sate yang berasal dari daging anjing. Nah, ini boleh nggak kerjasama seperti itu? Nah, boleh. Ataukah kerjasama untuk beternak babi? Nah, itu juga tidak boleh. Itu ya. Pernah nggak kamu kerjasama dalam usaha? Nah, ya. Pembuatan apa? Contohnya? Apa? Jualan es. Untuk berapa? Banyak. Wah, banyak ya. Untuk jualan es, boleh kerjasama semacam itu. Ya. Jadi bisa 2-3 orang, ya toh, dengan sepakat kumpul
modal berapa, nah itu terus usahanya apa, dijalankan bersama. Nah, keuntungannya bisa dibagi dua. Ada yang orang tuanya itu kerjasama bisnis apa gitu, mungkin lontong atau apa. Hah? Ada? Ada ya? Ya. Oh, boleh semacam. Nah itu dalam hukum agama namanya sirka. Itu ya. Itu. Jadi pemilik modal itu bekerja sama, ya. Kalau kerjasama itu kalau dijalankan itu akan ringan, ya. Gitu. Tapi harus kompak. Ada nggak orang kerjasama ketika di awal itu rencana bagus, setelah berjalan ternyata itu nggak mulus perjalanannya. Mungkin ada yang nggak mau kerja, mungkin ada yang mandori, mengambil uangnya, bawa lari uangnya, jaga itu. Ya. Kalau sudah seperti itu berarti kerjasama, sirka, berserikat ini berarti sudah tidak berjalan semacam itu. Sebenarnya ini kalau syariat Islam kita jalankan, kalau kita bekerja sendiri itu kan terasa berat ya? Berat ya? Ya. Tapi kalau kita berdua atau bertiga ringan ya? Ringan. Itu ya. Itu namanya sirka, berserikat, kerjasama. Jadi inti daripada sirka itu adalah kerjasama kedua belah pihak atau 2 orang atau 3 orang pemilik modal dikumpulkan untuk membuat usaha. Itu ge. Nah, paham ge? Coba ini ada video. Ada video kamu analisis. Seperti apa analisis kamu di video ini? Ini gambaran orang melakukan sirka atau melakukan kerjasama. Itu. Coba diamati ya. Dilihat dulu, dianalisis, diamati terus disimpulkan. Ini gambar apa? Tujuannya apa? Paham ya? Kita mulai ya? Oke. Kita mulai.
gambang itu kalau sendiri berat nggak? Berat. Ini bareng-bareng ringan nggak? Ringan. Itulah sirka. Paham gitu sirka gitu? Coba ini dari gambar itu bisa dianalisis. Gak ada yang ketemu belum? Ya, coba. Silakan. Ini. Ada orang yang bekerja sendiri mendorong gerobak sehingga gerobak tersebut berjalan sangat lambat. Lalu dibantu satu orang mendorong gerobak agak berjalan dengan baik. Tiba-tiba datang orang yang seolah-olah mendorong, tetapi mengganggu perjalanan gerobak tersebut sehingga perjalanan gerobak tidak lancar. Itulah kerjasama yang tidak kompak. Ya, ya. Nomor 1 ini menggambarkan sirka, berserikat atau kerjasama yang tidak kompak. Ya toh, tadi yang satu kan dorong. Ya toh, ada orang satu melu nyuruh toh. Nah, itu orang beringan toh. Ada datang satu orang lagi, itu orang nyuruh. Kita ini nyuruh, ini malah menjadi bani. Nah, ini nanti gerobak ini berjalannya tidak bagus, tidak lancar, ya. Nah, otomatis ini lambat karena ada yang mengganggu. Gambaran sirka kerjasama seperti itu. Kerjasama kalau nggak kompak ada yang mengganggu, wah itu repot. Paham ya? Nah, terus analisis yang lain, sudah ketemu belum? Yo, silakan. Ketika gerobak yang satu tidak berjalan lancar karena ada yang mengganggu, tiba-tiba ada gerobak yang mendahului yang didorong oleh beberapa orang yang sangat kompak dan lajunya sangat cepat. Itulah gambaran sirka atau kerjasama yang sehat bisa berjalan sesuai harapan. Ya, ya. Kompak sesuai dengan harapan. Yang kedua itu kompak sekali. Ya, yang kedua itu kompak sekali. Itu. Sehingga apa? Kerjasama itu bisa berjalan dengan baik, lancar. Itu karena tahu pada posisinya masing dengan yang ngarep enek, samping enek, ya toh, kiri enek. Jadi juga seperti itu. Ada yang administrasi, ada yang bendahara, ada yang mencari pelanggan dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu insya Allah bisa berjalan. Paham ya masalah sirkah ya? Jadi intinya sirkah itu adalah kerjasama berserikat, mengumpulkan modal mungkin 2 atau 3 orang, terus itu digunakan untuk menjalankan usaha bersama. Dengan kesepakatan mungkin apa itu keuntungan juga dibagi bersama. Oke anak-anak sekalian, coba semua lihat di depan ya. Ini ada gambar. Ya. Gambar ini kalau dalam pembelajaran namanya alat peraga. Ya, yang pertama ini ada 3 orang. 3 orang yang ingin melakukan kerjasama atau berserikat atau sirka. Ya, dia ingin melakukan suatu usaha. Usahanya apa? Ya, mungkin ingin mendirikan rumah makan atau peternakan atau perusahaan atau pabrik apa, tekstil atau apalah gitu ya. Nah, ini berkumpul di sini membicarakan tentang usahanya. Terus habisnya dana itu berapa? Habisnya modal berapa? Kalau sudah seperti itu nanti bisa dibagi dengan 3 orang. Semacam itu ya. Itu dalam istilahnya itu nomor 1. Gambar nomor 1, foto nomor 1. Akhirnya ini bersepakat untuk melakukan usaha dan mengumpulkan modal bersama. Nah, dijalankan bersama. Yang kedua, ini ada juga berserikat. Ini gambar apa? Padi ya. Nah, gambar padi. Ini ada orang kerjasama berserikat untuk menggarap ladang. Ada itu semacam itu. Ya, menggarap ladang. Ada nggak ini yang
orang tuanya menggarap ladang orang lain, ada nggak? Nah, itu namanya mujarah tamu obaroh ya kalau dalam masyarakat. Itu, nah ini yang masih hijau, ya. Ini perlu tambahan pupuk. Nah, biasanya ada yang benihnya itu dari penggarap dan pupuknya, ada yang benihnya itu dari yang punya tanah, atau pupuknya juga yang punya tanah. Nah ini hasil panennya. Nah, hasil panen ini biasanya itu nanti dibagi sama atau berapa persen itu nanti dibicarakan dalam kesepakatan bersama. Nah, kan semacam itu, ya. Itu adalah cara-cara bersirkat, bekerja sama, berserikat, baik dalam masalah bisnis maupun masalah menggarap lahan pertanian. Nah, coba sekarang praktekkan. Nah, saya minta 3 orang maju ke depan mempraktekkan masalah kerjasama ini. Mungkin Anda ingin buat usaha apa? Usaha peternakan atau usaha buka komputer atau apa, ya, mudahnya bersama dikelola bersama. Itu coba 3 orang ke depan untuk dipraktekkan. Siapa tadi? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertiga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana rencana kerjasama kita untuk mendirikan toko komputer? Jadi tidak? Jadi dong. Ya jadilah. Terus kita membutuhkan modal berapa? Setelah saya hitung butuh modal 150 juta. Berarti dibagi 3, masing-masing setor 50 juta. Betul. Terus keuntungan bagi 3 kan? Benar, tapi kerugian juga ditanggung bertiga. Setuju. Tapi semua kita kerjakan bersama-sama. Siap. Kalau begitu kita kumpulkan modal terus bekerja menjalankan usaha. Semangat. Oke anak sekalian, tadi sudah dipraktekkan tata cara berserikat, bekerja sama. Tadi gimana? Teman kamu tadi sepakat untuk bekerja sama. Mendirikan apa? Komputer. Modalnya berapa? 150 juta. Berarti yang bekerja sama berapa orang? 3. 150 juta, bekerja sama 3 orang. Berarti 1 orang setor berapa? 50 juta. 50 juta. Ya. Sudah dikumpulkan, dijalankan. Tapi dalam perjalanan waktu kira-kira nanti mulus enggak? Tidak tahu. Nah, bisa mulus, bisa ya. Maka ini ada 3 masalah nanti. Ada yang terjadi di masyarakat kan gitu loh. Apa? 1 bisa berjalan dengan mulus, ya. Nah, bisa berjalan dengan baik, semua bisa bekerja. Mungkin 1 itu. Yang kedua, mungkin ada salah satu dari 3 orang ini tadi, ya, itu yo nyambutnya gawe orang tenanan. Alias kerja. Ya, dari bahasa Jawa. Artinya sakarpe dhewe males. Pemalas. Ini juga bermasalah nanti. Ya. Ada juga yang nanti apabila dalam perjalanan ini, perjalanan sirka ini, ada pihak-pihak yang paling parah itu kalau uangnya modalnya wih digawa lunga alias curang. Maka kerjasama ini juga mungkin juga nggak bagus ya, gitu. Nah, sekarang tugas kamu mencari solusi ini, menganalisa ini, ya, itu cari solusi, menganalisa bagaimana perjalanan sirkah itu apabila terjadi 3 hal masalah ini, ya.
Yaitu masalah pertama bisa berjalan, masalah kedua ada yang tidak mau bekerja, masalah tiga mungkin ada kecurangan di situ, mungkin dalam segi keuangan. Nah, ini tugas kamu, yaitu mendiskusikan ini secara kelompok. Coba cari permasalahannya seperti apa itu solusinya seperti apa. Coba dianalisis secara kelompok. Kelompoknya seperti biasa ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 3. Kalau situ nanti sesuai dengan kelompoknya. Kemarin ada yang bergabung dengan 2, 3, 1 loh. Nah, itu dijalankan. Itu ya. Nah, coba sekarang mulai diskusinya. Siap? Siap. Nah, tenang dulu. Nah, sekarang silakan memulai diskusinya. Kelompok 1, 2, 3 tentang 3 masalah tadi. Silakan. Oke, sekalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Coba permasalahan-permasalahan tadi Anda pecahkan. Anda analisis seperti apa. Seperti permasalahan pertama. Ya, analisis pertama. Mungkin ada yang mau mengemukakan, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Berdiri. Nah, Apabila dalam syirkah atau kerjasama yang dilakukan ketiga orang tersebut, yaitu Aminah, Latifah, dan Indah, semua bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras dan mengedepankan kejujuran sehingga mendapatkan keuntungan dan dibagi 3 orang, maka syirkah atau kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Berarti syirkah itu sesuai dengan ajaran Islam atau syariat Islam. Ya. Jadi kalau kerjasama itu bisa berjalan dalam arti semua bekerja, ya, sesuai dengan kesepakatan, modal itu dijalankan, maka syirkah itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang kadang-kala agak sulit, betul nggak? Cari kekompakan ini yang memang agak sulit. Okay. Mungkin ada yang mau nambah dari ini, tanggapan dari yang kedua? Ya, silakan. Ya. Menurut saya, sebelum dilakukan syariah atau kerjasama, semua harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan tugas dan peran masing-masing, sehingga kerjasamanya bisa kompak dan mendapat keuntungan yang kompak juga, bahkan bisa mengembangkan usaha komunitas tersebut. Tentunya keuntungan juga semakin besar. Ya. Ya. Jadi ada yang namanya kekompakan, ya. Itu. Kalau kompak bisa berjalan semuanya, terus bisa maju, keuntungan juga akan semakin besar. Otomatis bagiannya ya semakin besar. Betul nggak? Itu ya. Itu dari kekompakan syirkah itu sendiri. Ya, tepuk tangan untuk temanmu yang sudah mengumpulkan. Itu. Terus ada permasalahan yang kedua tadi. Bagaimana? Bila ada salah satu dari anggota ini tidak mau bekerja. Itu bagaimana? Iya, analisis 2. Itu apa? Ayo, ya silakan. Ketika dalam bersyirkah atau kerjasama ada salah satu yang tidak mau menjalankan usaha atau tidak mau bekerja,
diharapkan hanya keuntungannya, sedang yang lain bekerja dengan keras untuk mengembangkan usaha dan bisa mendapatkan untung yang banyak, dan tentunya bagiannya juga banyak. Maka kerjasama atau syirkah itu sedang tidak berjalan, sebab tidak ada keseimbangan dan menyalahi dari kesepakatan syirkah tersebut. Bahkan kerjasama semacam ini bisa dibatalkan. Nah, gitu ya. Itu jadi otomatis kalau salah satu dari anggota itu tidak mau bekerja, ya syirkah itu tidak berjalan. Ya, berarti bisa batal. Itu ya. Itu. Makanya keluarga kerjasama yang kompak. Mungkin ada pendapat lain? Ini yang kedua ini seperti apa? Ya, silakan. Menurut analisa saya, baiknya sebelum kerjasama atau syirkah perlu melihat juga orangnya dulu, apakah dia pekerja keras atau seorang pemalas. Karena seseorang yang mempunyai jiwa pemalas sulit sekali untuk merubahnya, apalagi tidak ada ide-ide yang cemerlang untuk memajukan sebuah usaha bersama dan modal bersama. Dia hanya mau enaknya, tidak mau kerja kerasnya. Ya, itu ya. Ya, jadi kalau sudah jiwa pemalas itu sulit sekali untuk dirubah. Andai bisa itu memerlukan waktu yang lama, ya. Maka perlu dicek dulu. Dia itu seorang pekerja keras atau seorang pemalas. Jangan sampai kamu bekerja sama dengan orang pemalas, nanti repot jadinya. Ya, itu yang kedua. Coba permasalahan yang ketiga lagi gimana? Kalau modal itu dibawa lari dari salah satu yang bekerja sama tadi, gimana coba? Ya, silakan. Dalam kerjasama atau berserikat salah satu sudah curang, apalagi melarikan modal bersama, maka pertanda usaha ini tidak berjalan atau syirkah itu berhenti dengan sendirinya. Karena tidak adanya modal sebab dibawa lari oleh salah satu pihak yang berserikat atau bersyirkah. Sehingga syirkah dengan sendirinya batal karena ada salah satu berkhianat dengan membawa lari modal bersama yang termasuk pelanggaran hukum. Ya, tuh. Kalau sudah terjadi seperti itu, salah satu membawa lari dari modal, itu berarti berkhianat. Sudah tidak ada kejujuran di dalam kerjasama itu sendiri. Maka perlu hati-hati, apalagi ini hubungannya dengan uang. Itu makanya kamu besok kalau diajak kerjasama orang atau teman, harus kamu pandang teman kamu orang itu seperti apa. Paham ya? Nah, itu ya. Mungkin ada tanggapan dari analisis 2 ya, silakan. Menurut analisa saya, supaya kerjasama bisa berjalan selamanya dan tidak ada yang dirugikan, maka sebelum kerjasama dilakukan perlu memandang karakter atau moral seseorang atau bagaimana keaktifan ibadah dan penguasaan agama ada pada diri seseorang tersebut, karena dengan barometer agama maka dapat diketahui baik buruknya karakter seseorang yang tentunya takut dengan dosa, sehingga kekurangan dengan membawa lari moral bersama tersebut tidak mungkin terjadi. Ya. Itu cara mengukur orang itu jujur atau tidak, orang itu dipercaya tidak. Dengan apa? Tadi sudah tadi. Barometernya apa? Agama ini ibadahnya gimana? Tahu sholat moral itu. Insya Allah orang itu kalau agamanya bagus, dia sholat, ini ya wedi dosa yang ditemukan tadi. Nah kalau sudah takut pada dosa, dia tidak akan melakukan kecurangan, apalagi membawa lari uang modal tadi. Karena ini urusannya dengan uang. Paham ya? Nah, itulah namanya syirkah. Itu kerjasama. Ini ada pendapat yang bebas, silakan. Ya. Pendapat gimana? Menurut saya sebelum kerjasama atau syirkah
kerjasama yang berisi poin-poin yang memperlancar usaha tersebut, seperti kerja bersama dengan sungguh-sungguh atau tidak melakukan kecurangan apabila nanti melanggar belum bisa diproses hukum, sehingga ada faktor untuk mengajukan usaha dan menstabilkan kerjasama tersebut yang menjadikan semua aman. Ya, jadi kalau menurut pendapatnya tadi, sebelum kerjasama itu ada perjanjian atau bahasa yang ternyata MOU. Ya, MOU yang berisi tentang poin. Ya, itu untuk apa? Supaya nanti di kemudian tidak terjadi kecurangan. Gitu ya? Oke. Tuh hasil diskusi kita ya. Alhamdulillah dengan semangat ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya. Itu adalah bentuk serikat, bentuk kerjasama berserikat. Itu ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita ini. Kamu ya coba disimpulkan gimana? Kesimpulannya adalah 1. Syirkah atau kerjasama dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sangat dianjurkan dalam Islam, supaya semua menjadi mudah dan ringan. 2. Usaha yang dihasilkan dari syirkah bisa berjalan bila dilakukan bersama-sama, tidak boleh mengendalikan salah satu pihak. 3. Syirkah yang merupakan modal bersama harus dilakukan dengan penuh kejujuran, tidak ada niat untuk melakukan kecurangan, sebab bisa merusak dan merugikan kerjasama atau syirkah tersebut. Ya, kesimpulannya ya. Jadi kerjasama syirkah itu adalah perintah daripada agama. Yang penting dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Usahanya yang halal, terus punya komitmen, dilakukan dengan kejujuran. Insya Allah nanti akan bisa berkembang. Baik anak sekalian, diskusi sudah dilaksanakan dengan baik. Anda sudah tahu bagaimana syirkah, perlu kendala-kendala syirkah atau kerjasama bila berjalan dengan baik, keuntungannya seperti apa. Kalau tidak berjalan, ada kecurangan, ada yang istilahnya tidak menjalankan tugasnya seperti apa. Tadi diskusi sudah dilakukan. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini bahwa syirkah itu adalah kesepakatan dua pihak atau tiga pihak yang punya modal untuk mendirikan usaha bersama, yang usaha itu dikelola bersama, ya. Terus hasilnya juga dinikmati bersama. Kalau ada kerugian, nanti juga kerugian itu ditanggung bersama. Ya, itu adalah syirkah. Tapi di dalam syirkah itu kadang ada kendala. Makanya tadi sudah disimpulkan supaya ada kontrak di situ, ada perjanjian hitam di atas putih, sehingga dari pihak-pihak yang bekerja sama, berserikat itu tidak melakukan pelanggaran. Itu jadi kalau secara detail boleh, ya boleh dalam perjanjian itu. Kalau kamu nggak menjalankan tugas bisa seperti ini. Kalau kamu melarikan modal seperti tadi ya, itu bisa seperti ini dan sebagainya. Itu ya. Nah, dalam kesimpulan ini juga di sini saya itu. Terus juga kita kemukakan di sini banyak macam-macam syirkah gitu. Itu macam-macam syirkah. Nah, itu macam syirkah, ada syirkah inan. Nah, itu syirkah inan itu adalah
Sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Itu sirkah inan. Ada sirkah abdan. Sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja tanpa modal. Jadi dia hanya bekerja, tidak modal. Jadi menjalankan modal. Itu ada sirkah wujud. Kerjasama kan dasarkan pada kedudukan, kekokohan, keahlian. Ada mungkin seorang istilahnya ahli di bidang teknologi apa, itu dapat bekerja sama. Orang punya modal, kamu menjalankan dengan pikiran, dengan otak, dengan keterampilan kamu. Itu bisa. Ya. Ada sirkah mufawadah. Sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah. Ya, itu sudah keuntungan dibagi dengan kesepakatan. Juga kemudian ditanggung bersama. Semacam itu. Ya. Oh, ada yang namanya mudharabah. Mudharabah itu apa? Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya pengelola atau pengusaha keuntungan, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Gitu. Jadi kontrak itu penting. Ya, jangan sampai semua harus ditulis ya. Semua harus ditulis. Ada juga yang namanya musaqah, muzaroah, muqabarah. Ya, musaqah itu kerjasama antara pemilik kebun dan petani pemilik kebun. Menyerahkan kepada petani agar dipelihara. Tadi kalau sudah diterangkan depan tadi. Muzaroah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemeliharaan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanam dari petani. Ya, itu macam-macam daripada sirkah. Jadi ternyata sirkah itu banyak macamnya juga. Tapi intinya adalah sama, yaitu kerjasama seperti yang Anda diskusikan. Itu adalah kesimpulannya semacam itu. Oke? Oke, anak sekalian, sudah saya simpulkan. Paham ya? Paham ya? Ya, kalau sudah, sekarang ini ada soal sebagai post test kita. Coba soal itu dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk dikerjakan. Dan jawabannya tolong dikirim ke link grup yang sudah ada, yang sudah kita kirim. Paham ya? Nah, silakan untuk dikerjakan. Mulai.
Ya, anak sekalian sudah dikerjakan? Sudah dikirim billing? Nanti biar Pak Guru koreksi ya, nilainya nanti bisa disalurkan pada demikian pembelajaran masalah prinsip dan praktek ekonomi Islam pada pagi siang ini ya, yang masalah sirkat ya. Itu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Alhamdulillah ya. Untuk yang akan datang kita akan membicarakan masalah perbankan. Ya, perbankan ini juga masuk dalam prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ya, dalam perbankan itu seperti apa? Ya, coba nanti juga dilihat di buku modul ya. Biar nanti kamu punya gambaran-gambaran. Ya, perbankan itu seperti apa? Itu oke. Siapa tahu nanti kamu besok juga bisa kerja di bank. Nah, nanti ilmu ini nanti sebagai acuan untuk kamu kerja di perbankan, ya kan? Karena jurusan akuntansi itu arahnya juga ke sana. Itu oke? Oke? Mari kita tutup pembelajaran pada pagi siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.